komputer. Oke. Ya, selamat siang teman-teman, teman-teman AMSAT ID dan teman-teman amatir sekalian. Kita bertemu lagi siang ini. Pada kesempatan siang ini kita mendapatkan kehormatan dari Om Hafid ya, Yankee Delta to Charlie 5 X-ray yang akan men-share membuat weather station atau WX station homebrew buatan sendiri dan sudah dipakai implementasinya di Puncak Dieng. Ini weather station itu adalah sebenarnya salah satu contoh dari telemetri. Jadi mengirim data. Nanti cara mengirimnya dan cara menerimanya kita akan belajar dari Om Hafid. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Om Hafid, sharing udah saya enable. Oke, saya share screen sekarang. Terima kasih Om Yono. Yang lain mohon untuk di mute. Ini udah muncul Om? Yap, sudah. Ada di screen sebelah. Nah, ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman AMSAT ID. Ya, di sini saya akan sedikit cerita tentang cara membuat WX Station, tapi ini masih full IoT, jadi belum APRS-nya itu bukan APRS yang RF, masih full IoT, jadi internet pakainya. Nah, sebelum saya memaparkan langkah-langkah cara membuatnya, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya ketika memasang WX ini di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Komplek Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara. Nah, ini. Jadi pertama perkenalan dulu, WX yang akan dibikin itu memiliki 3 pengukuran, yaitu temperatur, kelembaban udara, dan tekanan udara. Lebih spesifiknya, WX yang saya buat di Dieng itu untuk memprediksi fenomena embun upas atau embun es yang ada di dataran tinggi Dieng ketika musim kemarau. Jadi ini embun es ini di Dieng biasanya muncul ketika musim kemarau dan kondisinya tidak ada angin. Jadi ketika anginnya itu nggak berhembus kencang dan saya kurang tahu secara secara meteorologinya itu ini terjadi kenapa, tapi tanda-tandanya itu terlihat, maksudnya terlihat ketika sore hari angin di Dieng itu tenang, ibaratnya nggak berhembus gitu. Kemudian malamnya itu jam 10 malam termometer alkohol itu sebelum dipasang WX ini, di termometer alkohol yang ditempel di pos jaga Candi Arjuna Dieng itu biasanya udah di bawah 5 derajat. Itu kemungkinan besar akan muncul embun es di Kompleks Candi Arjuna. Ini fotonya mungkin seperti ini. Jadi rumput-rumput di sekitar candi itu beku, ada lapisan esnya. Nah, ini tahun 2019 saya nginep di Dieng itu, di kap mobil es bisa dikeruk. Jadi lapisan esnya tebal. Ini sampah air di sampah styrofoam beku juga ini di dekat Kompleks Candi Arjuna. Nah, sebenarnya ini benar-benar alat amatir ya, maksudnya secara akurasinya mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi ini bisa untuk patokan saja lah, ibaratnya untuk membantu wisatawan dan warga sekitar untuk mengetahui kondisi itu di Dieng. Ini kan sebelum terpasang WX ini, wisatawan itu gambling. Jadi ketika datang ke Dieng di musim kemarau, pengen lihat fenomena embun es di Dieng, tetapi kadang ada yang beruntung bisa melihat, kadang ada yang enggak. Itu biasanya pagi hari, jam 5 pagi itu wisatawan udah ramai datang. Tapi itu
benar-benar gambling, soalnya nggak ada kepastian ketika besok akan ada embun es gitu. Nah, setelah dipasangi WX ini, WX yang saya beri nama call sign saya Yankee Delta to Charlie 5 X-ray, wisatawan bisa memprediksi sebelumnya. Jadi ketika ini kan WX ini datanya terkirim ke internet, jadi bisa dipantau siapa saja, bisa dipantau di aprs.v itu, APRS Map. Nah, ketika jam 10 malam itu suhu udah di bawah 5 derajat, itu ya bisa dikatakan 80% paginya pasti akan ada embun es. Nah, tapi itu ada pengecualian ketika di antara jam 10 sampai pagi hari itu ada angin yang berembus. Biasanya itu walaupun suhunya dingin, nggak ada lapisan es yang terbentuk di sekitar kompleks Candi Arjuna. Nah, tapi ketika ini berarti kan saya masang itu sekitar bulan Juni 2020, musim embun upas di Dieng bulan Juli hingga September itu benar-benar banyak yang datang karena mereka sudah melihat prediksinya itu dari aplikasi yang saya buat dan web dari Dieng tersebut. Nanti saya jelaskan tentang integrasinya ke interface, ke web dan aplikasinya. Nah, sebenarnya ini awalnya kan iseng aja lah. Ini kan awal pandemi itu kan saya belajar tentang Arduino. Baru banget ini Om. Jadi saya benar-benar baru pernah pegang Arduino itu mungkin bulan Maret tahun 2020 itu. Saya belajar Arduino, terus saya pasang beberapa komponen dijadikan WX yang pernah saya pamerin di grup itu kan, terus ditantang sama om-om kan, disuruh diintegrasikan ke web aprs.v itu. Saya masih ingat. Nah, ketika itu saya searching, nah ketemu di webnya Om Yankee Charlie Zero Sierra Papa Uniform, Om Benny. Ternyata ada itu tutorialnya bikin WX APRS. Bikin WX APRS yang juga keintegrasi ke MQTT. Nah, masih awam sekali ya. Nah, akhirnya saya berikan tanya-tanya. Nah, pakai Nodemjo, nanti saya jelasin itunya. Saya juga nggak nyangka ketika dipasang ternyata WX ini juga bermanfaat buat petani di sekitar. Jadi embun upas itu muncul antara jam 3 pagi sampai selepas subuh itu baru muncul. Hanya terbentuk kristal esnya. Nah, ketika es ini menutupi daun-daun tanaman di Dieng, itu kalau nggak diselamatkan, itu bakal busuk. Siangnya itu langsung busuk, jadi langsung mati tanamannya. Tapi cara menyelamatkannya itu dengan cara disiram pakai air ketika subuh, sebelum matahari terbit itu harus disiram pakai air sampai lapisan kristalnya yang belum mematikan tumbuhannya itu benar-benar hilang. Jadi pakai diesel disemprot seluruh kebun. Nah, itu kalau lapisan esnya udah hilang, kena panas, tanamannya aman. Nah, tapi yang jadi kendala itu petani nggak bisa memprediksi kapan embun upas datang, soalnya benar-benar unpredictable lah sebelumnya, karena belum ada alat yang mumpuni. Dan kalau beracuan sama data di HP itu biasanya kan ada derajat-derajatnya itu, suhu temperatur di itu kurang akurat kalau di Diengnya untuk memprediksi ada embun es atau enggaknya. Nah, semenjak saya pasang ini WX Station di Dieng, saya kan bikin aplikasi juga. Nah, di aplikasinya itu bisa memunculkan notifikasi ketika jam 10 malam itu udah di bawah 5 derajat, itu nanti otomatis muncul notif di HP yang menginstal aplikasinya,
ada potensi, intinya potensi besok akan ada embun es seperti itu. Jadi untuk mengingatkan gitu aja, untuk pemberitahuan. Nah, saya tuh juga nggak tahu, itu bukan tujuan utama, tapi saya malah dapat laporan dari warga sekitar. Ternyata warga sekitar itu merasa terbantu gitu. Jadi ketika ada notif dari aplikasi tersebut, mereka bisa mempersiapkan alat-alat kayak diesel, terusan selang, sampai tangki air yang untuk nyiram tanaman kentang mereka di kebun-kebun mereka. Nah, ketika ada notif dan beneran bisa mereka sudah siap dan paginya beneran muncul, mereka tinggal nyiram tanaman aja di pas waktu subuh gitu. Nah, ya mungkin cerita yang saya merasa senang itu karena ini yang apa ya, dapat laporan dari warga sekitar ini. Nah, ini enggak nyari sederhananya warga sekitar dan wisatawan itu ini yang pertama melalui aprs.v. Nanti bisa kayak WX yang mungkin kayak di bandara itu kan ada mirip-mirip WX seperti ini, tapi lebih lengkap, ada arah angin dan lain-lain. Ini punya saya cuma suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Ini formatnya PRS tapi masih via TCP/IP ini. Nih, pakai website. Nah, ini di website diengbanjarnegara.com juga menampilkan grafik dari suhu WX saya secara real time juga. Nah, untuk mengintegrasikannya ke website itu nanti ada fitur tersendiri dari ThingSpeak nanti yang saya akan jelaskan setelah ini. Jadi dari WX ini bisa diintegrasikan ke beberapa, ya ke banyak hal lah intinya. Terus aplikasi Android yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu aplikasi ini bukan saya yang buat, tapi teman saya. Tapi teman saya itu ya iseng juga, ibaratnya teman-teman nyoba-nyoba gitu, ternyata bisa juga ini. Untuk aplikasi yang di-download, dan ini yang bisa memunculkan notifikasi prediksi untuk embun esnya di Dieng. Ini tampilan aplikasinya seperti ini. Ada homepage, terusan notifikasinya ini mungkin bulan Agustus ini, pas minus 4 derajat di Dieng Kulon. Tapi pengukuran ini tuh sudah saya kalibrasikan untuk embun es. Jadi bukan lagi suhu udara, suhu ruangan, di suhu sekitar. Jadi ini saya samakan ke suhu permukaan tanah. Jadi kan ketika terjadi embun es, suhu di permukaan di udara itu mungkin selisihnya sekitar 3 derajat lah. 3 derajat. Nah, yang di lapisan tanah itu lebih dingin. Nah, yang saya tampilkan di sini itu suhu yang sudah saya kalibrasikan dengan permukaan tanah. Minus 4 derajat. Jadi kalau di sini tertulis minus 4 derajat, real feel-nya ke kulit kita ibaratnya sekitar minus 1 atau 1 derajat itu. Ini grafik, terusan grafik dari keseluruhan ini ada juga. Yang keempat ada bot auto tweet. Jadi selain aplikasi web dan aprs.v, saya juga mengintegrasikannya ke akun Twitter. Jadi saya bikin akun Twitter Cuaca Dieng. Ini nge-tweet setiap 1 jam sekali, memberikan last report dari WX di Dieng. Ini secara berkala, ini lumayan lumayan banyak yang warga lokal, banyak yang follow. Ini 95 follower, kebanyakan warga Dieng malah, bukan orang lain. Warga Dieng yang follow. Nah, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke tutorialnya. Silakan, yang ada pertanyaan, silakan unmute. Nah, di chat box. Kalau enggak,
Nggak ada di chat Silakan. box, nggak ada. Silakan langsung aja unmute terus. Langsung aja ya. Ya, tunggu. Kalau nggak ada ini langsung ke tutorialnya. Mungkin nanti Ya, cuma lanjut. beberapa menit. Ya, lanjut ke Lanjut ya. tutorial, Om Hafid. Material utamanya untuk buat WX ini hanya dua, yaitu material utamanya yaitu board ESP dan sensor BME 280. Board ESP ini spesifiknya itu board Nodem 2 ESP 8266. Ini untuk board ESP 8266 itu banyak versi. Banyak versi, ada yang versi Amica, Lolin, terusan ada dari Wemos kalau nggak salah. Itu banyak sekali versinya, tapi di sini saya pakai yang versi dari keluaran dari Lolin. Kemudian ada sensor BME 280. Ini sensor BME 280 ada dua jenis juga, yang 5 volt sama yang 3,3 volt. Nah, kita nanti pakai yang 3,3 volt. Ini WX yang versi pertama dulu, masih pakai box ini, soalnya saya taruh di teras, bukan di outdoor full, jadi masih pakai box kecil gini. Nah, ini ESP8266, mungkin ini konfigurasi pinnya yang versi Lolin. Nanti kalau yang versi Amica beda lagi, ini penempatan general GPIO-nya itu beda-beda. Kadang ada yang di sini ketuker-tuker lah, intinya ada beberapa versi yang berbeda. Nah, ini sensor BME 280. Kita pakai yang 3,3 volt. Soalnya voltase dari Nodem 2 itu 3,3 volt, bukannya 5 volt. Ini sensornya seperti ini. Mungkin kelihatan. Nggak kelihatan ya kalau nggak dipin. Ini seperti ini. Nah, ini kalau yang 3 volt 6 kaki, kalau yang 5 volt 4 kaki. Juga mesti hati-hati, soalnya ketika beli sensor BMP itu bisa ketukar sama sensor BMP. Fisiknya sangat mirip persis, malah bisa dibilang persis, tapi pengukurannya beda. Kalau BMP 280 itu hanya mengukur tekanan udara sama suhu. Kalau ini 3, temperatur, kelembapan, sama tekanan udara, BMP. Nah, tapi setelah saya amati, ada perbedaan sih sebenarnya antara BMP dan BME. Jadi pin dari sensornya itu, yang kotak kecil tengah ini, kalau yang BMP itu lebih persegi panjang. Ini kalau BME lebih kotak, lebih persegi. Nah, ini kedua komponen pendukung. Komponen pendukungnya yaitu power supply, expansion board, kabel jumper, fast waterproof, sama accounting speed nanti. Nah, power supply-nya pengalaman saya pas masang di Dieng itu, walaupun nanti pakai expansion board seperti ini sebenarnya udah include regulator tegangan, tapi kalau dipasangin 12 volt 2 ampere itu jadi sering error. Nggak tahu kenapa, tapi boardnya jadi sering error. Kadang nggak bisa ngirim data gitu. Tapi ketika saya pakai adaptor 9 volt, ini jalan lancar. Nah, itu terus expansion board ini buat biar lebih enak aja, soalnya banyak pin sama ada regulatornya. Terus ada kabel jumper buat hubungan antara Nodem 2 dengan sensornya, dan case waterproof. Bisa pakai Durabox atau custom lah. Kalau saya pakai pipa PVC, tapi didesain biar lubangnya nggak mudah kemasukan air untuk perangkat elektroniknya di dalam.
Terus accounting speak ini fungsinya untuk meneruskan datanya. Jadi data dari WXCT diolah dulu di ThinkSpeak. Di ThinkSpeak ini nanti muncul grafik, muncul beberapa pengukuran tersebut itu nanti bisa ditampilkan di ThinkSpeak. Nah, ini yang bisa dikembangkan untuk beberapa interface, jadi bisa di web, bisa di aplikasi atau di Twitter itu. Nanti pakainya ThinkSpeak ini. Langkah-langkahnya yaitu pertama menyiapkan bahannya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian membuat accounting speak. Kemudian mulai wiring antara sensor dengan board node debunya. Nah, selanjutnya konfigurasi program. Nah, nanti saya paparkan sedikit terkait dengan konfigurasi yang mesti diubah untuk custom dari WX ini. Kemudian upload programnya ke board. Yang terakhir yaitu ngetes alatnya bisa jalan atau enggak. Nah, ini nanti karena ini sensor BME ini digital, nanti kita bisa kalibrasi pakai kodenya, bisa dikurangin atau ditambah derajatnya itu. Nah, nanti bisa dikomparasikan pakai termometer yang benar-benar akurat gitu, bisa pakai termometer alkohol atau yang lain buat memastikan bahwa suhu yang diukur sama sensor BME di WX kita itu akurat gitu sama suhu sama pengukur suhu yang lain. Jadi mendaftar accounting speak. Sebenarnya accounting speak ini berbayar, tapi kita bisa bisa mendapatkan akun gratis dengan email kampus atau company kalau nggak salah. Jadi kita bisa apply nanti dapat gratis 3 juta transaksi data. Jadi 3 juta kesempatan buat ngirim data antara perangkat ke ThinkSpeak-nya ini. Ini di sini ada 3 yang saya kelola ini. Ada WX Yankee Delta 7-13-11 sama WXD Poso ini. Ya, Ju Yankee Charlie X November Yankee Juliet. Terus wiring diagram ini, wiring diagramnya seperti ini. Tadi perbedaan antara BME yang 3 volt sama yang 5 volt itu ada di pinnya. Jadi kalau yang 5 volt nggak ada pin CSB sama SDO-nya ini. Tapi walaupun itu kita cuma pasangkan ke VCC-nya ini 3 volt. Jadi ini kan karena sensor ini berbasis I2C, jadi bisa lewat ini ke GPIO. Ini beda-beda soalnya nanti. Kadang ada yang D1 itu kodenya GPIO 5, kadang ada yang ketukar-tukar. Itu tergantung versinya. Kalau yang ini kebetulan pin D1-nya jadi GPIO 5, sama D2-nya jadi GPIO 4. Kurang lebihnya seperti ini. Ini portnya dari Om SPU. Nah, ini yang utama. Konfigurasi WX. Nah, jadi untuk program WX-nya itu kita mesti ngaturin di config-nya. Di config nanti ya antara lain untuk APRS-nya yaitu untuk station ID-nya, yaitu kosan kita, terusan latitude sama longitude untuk lokasinya di aprs.fi itu. Kemudian ada, kalau ini udah default lah, rotate aprs.net servernya sama port APRS. Nanti ada APRS passcode. Mungkin rekan-rekan yang nyari bisa cari di internet, nanti ada APRS passcode generator. Nah, di sini nanti kita dapat passcode generatornya. Untuk station latitude sama longitude-nya bisa nanti konversikan koordinat dari Google Map ke
Saya lupa ini formatnya yang tapi seperti ini. Nah, karena WX ini punya dua output, yaitu ke MQTT, ke internet yang nanti dihubungkan ke beberapa aplikasi, sama ke format APRS-nya. Format APRS itu nanti cuma output di maps APRS, map APRS.fi-nya. Nah, di sini ada dua konfigurasi, yaitu yang di atas itu nanti buat APRS-nya, yang bawah ini ke akun ThinkSpeak-nya. Nanti ketika kita sudah mendaftar akun ThinkSpeak, membuat channel, nanti kita membuat channel, terusan ada beberapa, kita kan ada 3 pengukuran, ada suhu, kelembapan, sama tekanan. Nanti kita bikin 3 channel untuk 3 data tersebut. Nah, yang perlu kita pasangkan di kodenya, di kode WX-nya itu ini IP dari MQTT. Nanti ada di web ThinkSpeak-nya, bisa dibuka, nanti tinggal kita pastekan di sini. Sama ThinkSpeak channel API-nya nih. 1, 2, 3. Ini tiga yang mesti kita pastekan ke programnya dari ThinkSpeak. Nah, kalau yang lain itu ya ini seperti password WiFi, terusan SSID WiFi-nya itu udah wajib lah. Kalau untuk lain-lainnya, saya rasa nggak perlu diotak-atik lagi, kecuali kalau mau kalibrasi sensor kita ke kalibrasi disamakan dengan pengukur suhu yang lain. Misal termometer alkohol, kita bisa nanti di outputnya di bawah kita tinggal ngedit min berapa gitu atau plus berapa. Nanti ada line yang khusus untuk outputnya itu. Nah, ini. Untuk nanti yang mau minta kodenya bisa japri saya atau langsung aja ke webnya Om Beni yang kita cari Sierra Papa Uniform. Nanti di sana juga udah ada beberapa pengembangan yang lain. Jadi punya Om Beni itu ada mode deep sleep, sama sudah dipasangin solar panel. Jadi bisa benar-benar stand alone, tapi stand alone dekat rumah. Kalau yang penting ada wifi-nya. Nah, kalau punya Om Beni itu apa ya? Kalau nggak salah juga pakai baterai, katanya tahan sampai 2 hari. Kalau itu sebelum apa ya dapat charger controllernya itu pakai baterai bisa tahan 2 hari. Untuk satu baterai 18560 ke Nodem itu dengan fitur deep sleep-nya itu bisa tahan 2 hari, padahal belum optimum. Nah, kalau sudah optimal dan bisa nyeting power manajemennya, itu kita nanti bisa lebih lebih awet dan lebih enak. Nanti nggak perlu pakai listrik lagi, tapi udah full dari sinar matahari. Nah, setelah kita konfigurasi, kita upload programnya ke board. Ketika mengupload, terus kita perlu cek serial monitor nih. Serial monitor nanti kalau WX-nya fungsi bakal muncul data-data seperti ini. Nanti ada pengukuran suhunya, terusan konfigurasi data WiFi yang terkoneksi, terusan paket yang terkirim ke server APRS-nya. Kemudian kalau udah upload, kita bisa cek ke akun ThinkSpeak. Nah, di channel ThinkSpeak-nya kita nanti udah muncul grafiknya. Jadi kita nanti setting intervalnya sesuai keinginan kita, nanti bisa diedit di kodenya. Kalau punya saya ini TX bukan TX sih, tapi mengirim data setiap 5 menit ke ThinkSpeak. Jadi 5 menit update, 5 menit update, seperti itu terus. Nah, ini grafiknya bisa terlihat kayak gini. Nah, terus cek untuk APRS-nya, kita bisa cek di raw datanya APRS.fi ini. Nah, kalau udah nggak ada line merah, maksudnya paketnya udah paket yang lengkap dan
bisa terbaca di apls.fi ini nanti ya udah berarti normal itu. Nah, bagaimana cara menampilkan datanya ke web? Nah, sebenarnya banyak cara, tapi ini yang paling mudah ini pakai embed kode dari setiap file chart di channel kita. Nanti di pojok kanan atas setiap file chart ini nanti diklik kita muncul, nanti kita dapatkan HTML sama CSS-nya ini. Tinggal kita embed ke web yang ingin kita pasangi data dari WX kita. Nah, ini mungkin ini sederhananya seperti itu. Terus bagaimana cara menampilkannya ke aplikasi dan buat auto tweet? Nah, kalau yang fitur auto tweet itu kita tinggal pakai fitur dari ThingSpeak-nya sendiri sudah ada. Jadi namanya ThingStweet. Kita nanti tinggal setting API dan integrasikan ke hosting untuk memberikan perintah TX mengirimkan datanya itu tiap berapa menit intervalnya gitu. Jadi ada kodenya, nanti bisa kalau tertarik bisa chat saya aja. Ini saya bikin dua, yaitu cuaca warna ESA dan cuaca Dieng. Tapi yang aktif cuaca Dieng, ini cuaca warna ESA masih off. Nah, untuk ke aplikasinya kita bisa mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan fitur Ting HTTP ini. Nah, kalau untuk aplikasinya saya kurang paham sebenarnya. Jadi saya cuma minta pendapat aja sama teman, bisa nggak dibikin aplikasi itu. Dia emang pengen nyoba-nyoba, ternyata bisa pakai fitur API-nya dari ThingSpeak ini. Nah, nanti muncul aplikasi yang kayak tadi di depan. Nah, adakah kendala dalam interaksi WX di Dieng? Untuk kendalanya, saya merasa terkait dengan memiliki kendala sama caching-nya. Jadi caching-nya itu di Dieng itu kan benar-benar ekstrim lah suhunya, bisa kalau pas lagi musim kemarau itu kan bisa sampai -5, -4 gitu kan. Itu saya kemarin bikin sampai ada 3 versi. Jadi yang versi 1 sama 2 itu mati beku, nggak tahan sama suhu udara di sana, nge-freeze lah istilahnya. Tapi yang padahal saya udah baca datasetnya, di datasetnya itu bisa tahan sampai -40, tapi nggak tahu itu kenapa di suhu mati ya antara 4 derajat itu WX saya itu udah nggak bisa ngirim data lagi. Nah, ketika di restart, ditolokin lagi, ngirim sebentar, habis itu mati lagi. Ternyata pas diprogram ulang, modem-nya udah nggak bisa. Nah, saya kurang paham itu datasetnya bener apa ada yang salah sama konfigurasi saya. Nah, itu karena dulu kok casingnya itu masih pakai box hitam itu, plastik hitam itu. Nah, terus saya kan nyari solusi kan dulu, sempat tanya-tanya sama umum di grup itu buat insulasi casing. Nah, ternyata ketemu, saya pakai pipa PVC, terus sensor sama bagian boardnya itu terpisah. Jadi untuk bagian boardnya di atas saya kasih insulasi potongan styrofoam. Jadi styrofoam biasa saya remes, terusan saya masukin di atasnya. Jadi biar nggak ada udara yang di dalamnya itu. Jadi mungkin lebih hangat lah. Tapi dulu sempat disaranin sama Om Yono pakai aluminium foil. Udah saya praktekin, tapi tetap itu yang kedua itu tetap beku, Om. Nah, terus saya kasih saya kasih styrofoam sama silika gel. Silika gel itu yang kayak di sepatu itu kan, ya ada beberapa saya masukin aja itu. Ternyata awet sampai sekarang itu, nggak error lagi.
Nah, setelah boardnya udah selesai, ada kendala lagi di apa ya? Di sensornya. Jadi mungkin balik lagi ke atas ini nanti di gambar ini kan lubangnya terlalu besar ya. Jadi kalau hujan itu kadang masih nyiprat ke sensornya. Nah, nyiprat ini bikin error juga ternyata. Pinnya itu karatan, terusan enggak pembacaan sensornya jadi kadang ngaco, kadang tiba-tiba minus, walaupun panas yang hari tiba-tiba minus 150 gitu, nanti balik lagi normal itu. Nah, pas saya cek ternyata udah karatan, nah saya ganti lagi. Ratusan saya lakban yang versi yang di Dieng. Mungkin kalau teman-teman main ke Dieng bisa dilihat di pintu masuk kanan jalan ada kantor UPT-nya, ada di depan kantor UPT-nya ada IPA JP ginilah, dosen saya. Nah, itu ada lakbannya, nanti yang sekarang ada lakbannya saya tutup sama lakbar biar nggak kena hujan. Ya mungkin kendalanya terkait dengan casingnya ya, karena benar-benar amatir gitu. Nah, terus, nah ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung aja Om Yono, sesi tanya jawab. Oke, terima kasih buat Om Hafid nih, seru banget nih. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu sebelum kita mulai pertanyaan. Memang super sekali. Iya. Silakan yang mau bertanya langsung aja unmute dan bentar, unmute themselves. Bisa unmute themselves. Silakan. Pertanyaan. Kalau enggak, saya ada pertanyaan ini Om Hafid. Kenapa pakai BME 280, nggak pakai DHT 22 atau DHT 11 untuk sensornya, Om? Lebih bagus gitu. Ya. Jadi gini Om, ini kan sebenarnya yang saya kan dapat ide kan itu juga dari Om SPU kan. Nah, kalau desain dari Om SPU itu kan lebih ke hemat energi Om. Jadi kalau pakai sensor ini BME 280, 3 pengukuran cukup 1 sensor. Dan ini kalau nggak salah cuma butuh 2 volt atau berapa. Jadi ini hemat lah. Dan settingan dari Om SPU juga sebenarnya ada deep sleep-nya, mode deep sleep. Jadi ketika kita kasih interval 15 menit, katakanlah nanti boardnya itu mati, mau transmit, baru hidup lagi gitu. Jadi sebenarnya didesain buat hemat energi. Nah, kalau untuk DHT 11 sama DHT 22 itu kan untuk mengukur suhu dan kelembapan aja. Nah, belum ada tekanan udaranya. Ini sebenarnya bisa kalau orangnya tahu cara interpretasi data cuaca itu ya udah bisa nanti tahu ini mendung ini enggak tuh bisa dari tekanan udaranya. Tapi kan saya nggak punya kompetensi di situ. Cuma bisa memprediksi. Menarik ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Fed, Mike Bravo November bertanya, Fed. Ya, silakan Om. Mungkin. Ya, yang menarik sekali tadi, ini kan proyekmu sudah dirasakan oleh masyarakat petani sekitar situ gitu, Fed. Ya. Nah, itu kelanjutannya bagaimana, Fed? Itu penting sekali itu. Jadi nggak sekedar main-main tapi ada manfaatnya buat orang banyak, Fed. Iya. Bagaimana perkembangannya? Perkembangannya ya dapat apresiasi lah. Ini kan sebenarnya benar-benar iseng Om. Ini kan Om Ubin, Om Yono dan terus teman Om yang lain di grup kan tahu pas mungkin di bulan Maret itu kan saya posting pamer-pamer foto WX ini kan cuma nyoba-nyoba sebenarnya, nggak ada pikiran sampai situ. Nah kebetulan kan saya posting di Facebook yang versi pertama itu mau saya pasang di rumah, terus ada orang dari dinas
pariwisata Dieng kan berteman di Facebook kan. Dia tertarik, dia komen aja langsung, wah cocok itu Dieng loh. Wah, terusan saya japri kan, nggak apa-apa ya, gratis Om ya. Yang penting di sana saya terfasilitasi itu aja, Bapak. Jadi ini benar-benar apa ya, proyek hobi lah, proyek hobi yang mungkin nggak bisa bantu banyak tapi ya bermanfaat gitu. Nah, terus ya paling ada apresiasi dari Orda, ada terusan dari pemerintah, dari kepala dinas pariwisata juga mengapresiasi ini, soalnya benar-benar membantu wisatawan. Sebelumnya kan benar-benar wisatawan itu nggak tahu bagaimana cara mengetahui besok ada es atau temen gua ada yang lagi ngasih. Ini Lanjut. alhamdulillah bisa sedikit membantu lah. Seperti itu Om Mubin, atau ada yang mau ditanyakan lebih detail Om Mubin? Oke, itu yang paling utama yang ingin tak tanyakan. Ya, salut Fit ya. Semangat terus, tetap semangat. Nanti kalau berhasil kan Ansat ID ikut berhasil gitu loh, Fit. Terima kasih Fit. Super. Siap Om. Nah, silakan. Wah, ini ada Om Beni juga ini. Ada Om Beni juga. Betul. Ya, silakan teman-teman. Mungkin Ada pertanyaan dari chatbox ini, Om Hafid. Ada pertanyaan dari Adityo Kusharyanto. Ini call-nya apa ya? Pertanyaannya ini, parameter apa yang membuat prediksi akan ada embun es? gimana Om? Parameter apa yang membuat prediksi akan terjadi embun es? Nah, sudah saya sampaikan tadi, kalau mau muncul embun es itu, kata itu sih yang jaga di kompleks candi itu biasanya malam itu sekitar jam 10 malam itu udah di bawah 5 derajat. Jadi di sana kan ada termometer alkohol biasa. Jadi biasanya kalau besok mau ada embun es, itu penjaganya udah lihat, oh ini jam 10 udah di bawah 5 derajat, berarti besoknya pasti ada es. Tapi pengecualian ketika ada angin. Jadi kalau ada angin itu tetap ada es, tapi sedikit banget Om. Nggak sampai mengkristal banyak, bisa dikeruk gitu. Ini seperti itu. Itu parameter yang apa sih ya? Nggak bisa dipertanggungjawabkan sih sebenarnya, tapi kan ya karena amatir Om. Ya, menarik ya. Jadi, nah itu Parameter kebiasaan mungkin Om ya. Itu namanya ini ya, apa? Parameter kebiasaan. Nah ya, parameter kebiasaan. Makasih Om Hafid. Oh iya, sama-sama Om. Om Hafid, mau nanya boleh? Ya, silahkan Om. Ya, Om Hafid. Ini kalau saya baca tadi kan untuk sensornya BME 280 itu kan humidity, pressure, sama temperatur ya Om ya? Ada 3 ya? Nah, ini yang Om Hafid pakai kan untuk di outdoor. Kalau mama saya penerapannya untuk di dalam ruangan pun harusnya nggak ada masalah ya Om ya? Wah, malah lebih awet itu Om. Itu lebih awet pasti. Karena kebetulan kan ada kepentingan untuk memonitor seperti suhu dan kelembapan ruang server gitu. Daripada saya beli produknya Xiaomi, kalau memang ini bisa dipakai kan sekalian buat coba-coba oprek-oprek ini Om. Wah, bisa banget Om. Itu bisa buat kandang ayam pun bisa Om, itu buat mantau kandang ayam. Oke Om, cuman kalau saya lihat ini untuk mendapatkan sensor ini agak susah. Ini kok semua PO semua Om ya? Apa memang begitu atau ada solusi lain Om untuk sensornya? Saya sering beli Om, di Shopee itu banyak, tapi harganya macam-macam. Ada yang 40 ribuan, ada yang 60 ribuan itu. Banyak di Shopee. Di Shopee kalau nggak salah bukan promosi ini, tapi di CNC Store Bandung itu ada. Oh, Oke, siap. Nanti Tokopedia juga ada kalau tuh. untuk kebutuhan ya. Di Tokopedia juga ada itu, di yang CNC Store itu. CNC Store Oke, ntar coba saya cari. Jadi kalau saya butuh cuma humidity sama temperatur aja untuk di dalam ruangan pun dia bisa respon time-nya juga sama Om ya? Nggak ada beda Om ya? sama ya, sama. Siap. Terima kasih Om Hafid.
Om Juta, Nanti kalau ini cuman apa ya? humidity temperatur pakai DAT 11 aja nih kayak ini nih. Kalau ini nggak pakai pressure nih, ini pakai ini aja lah, gampang. Oh iya, bisa itu DHT 11. DHT 11 malah lebih murah itu, paling 15 ribuan itu. Benar. Nggak rekomen Om. Murah. Oh, ada yang nggak rekomen. Oke. Ya, ya. BME Om, Makasih, BME makasih. Lanjut. 280 itu udah dipakai jam Garmin Aviation Om itu. Pakai itu soalnya. Ya, betul. Di jam Garmin sama jam-jam outdoor itu biasanya pakai BME 80. Oh ya. Ya. Berarti yang recommended yang itu ya, BME ya. Ya. Jam Sukunto kalau nggak salah itu juga pakai itu. Ya, buat yang jam-jam ada altimeter. Jamnya Sunto mahal-mahal itu Om. Sensornya murah itu Om. Monggo silakan ya, ada pertanyaan lagi. Siapa lagi? Om mau nanya Om. Yuk. Om. Silakan. Om Eki. Meki. Ya. Nggak keluar suaranya Om Eki. Oh. Iya nanti gini Om. Udah kedengaran Om, izin Om. Ya, Udah lanjut. Ya. Oke, mungkin buat nambah feature-nya aja Om, kita bisa tampilin ini sih Om, namanya sampel multi-line object Om. Jadi untuk memperkuat posisi sama luas wilayahnya, sama indikator wilayahnya, itu sama kayak yang dipakai di FireGate US atau untuk informasi kebakaran hutan yang ada di Australia. Ini contohnya kayak gini Om, ini maaf ya, saya share langsung Om. Wes, mantap. Betul. Mantap Wah, ya. ini, mantap. Mantap ini. Ya, untuk pengembangan itu. Ya, siap Om. Nah, parameternya udah saya gunain Om. Parameternya ada di Android-nya nih Om. Saya juga ngelakuinnya sama kayak Om Hafid gitu. Ini parameternya seperti ini Om. Jadi nambahin di parameternya aja sih Om. Jadi nanti keluar garisnya multi lens-nya Om. Jadi wilayahnya itu coveringnya ketahuan dari garisnya, luasnya semana atau apa batasannya tuh seperti apa gitu. Kalau Om pernah lihat di FireGate US Om ya, gitu di APRS CW-nya FireGate US itu. Kebetulan kalau buat Om Juta bantu aja Om. Saya juga udah pasang di rumah untuk mantau server sih Om. Seperti ini Om contohnya Om. Saya juga pakai BMP Om sama Om Yono. Om izin pakai BMP juga. Ini pakai ISP 8266 Om, sama seperti Om Hafid yang Om Hafid lakukan itu. Jadi untuk supaya datanya itu lebih ketahuan garisnya gitunya Om. Lebih detail gitu Om. Oh iya betul. Nah itu mungkin bisa jadi pengembangan selanjutnya itu Om. Siap Om. Eki. Ya, siap Om. Soalnya ya gini, saya juga makanya main dekalibrasi secara sketnya karena jangkauan dari wifi-nya kan terbatas di dia itu. Jadi saya cuma bisa menempatkan sensor itu nggak lebih dari 20 meter dari kantor UPT-nya. Padahal yang mesti diukur itu kan suhu di permukaan tanah di lapangan candi. Nah, karena nggak bisa masang di luar itu, akhirnya saya kalibrasikan. Jadi benar-benar diukur terjadi es di kompleks candi itu berapa derajat, terusan di termometer yang di dekat alat itu berapa derajat. Jadi ketika ada selisih itu buat jadi kalibrasi. Jadi walaupun alatnya nggak di tempat yang diobservasi, pengukurannya itu relevan sama dengan yang diobservasi walaupun nggak terukur secara langsung. Itu kelemahannya masih di situ sih, nggak bisa yang benar-benar akurat. Atau yang ditekankan itu cuma untuk memberikan warning aja besok ada es gitu. Sip. Om Hafid nih usulnya Om. Kalau mau jarak jauh nih pakai LoRa nih Om, nih ya, LoRa modul ini nih. Oh iya, itu masih dalam pengembangan Om. Jadi modem C-nya itu pasang LoRa modul ini RA02, pasang RA02 lagi di kantor itu UPT-nya.
Ya, Masuk ke bisa. Itu nanti upgrade lah. Yang di Dieng nanti saya upgrade pakai LoRa Om. murah kok Itu buat trackers. RA02 Ya, ini murah kok, murah sekali RA02 itu modem radionya. 10.000 ya Om. 10.000 ya Betul, Om. murah. Kita main murah meriah di sini kan. Ya. Ngoprek murah meriah. Oke, lanjut. Silakan yang ada pertanyaan lagi. Sambil kita sharing nih. Terima kasih juga Om Eki yang udah share apa itu ada range atau line itu batas. Sip. Nah, lain kali Tadi Om Eki yang Om Reddy presentasi ya. angkat tangan. Ada yang Om siapa tadi yang angkat tangan ya? Tadi kelihatan ya. Om Reddy, Charlie Quebec X-ray. Oh iya, Om Reddy, monggo. Charlie Quebec X-ray, silakan. Mana Charlie Quebec X ini? Kok belum muncul? Silakan. Om Reddy, Charlie Quebec X tadi angkat tangan, silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan yang lain. Monggo. Yono, boleh Yono. Oh iya, silakan. Oh ini, Om Zul, ahlinya Depok. Monggo. Ya, matur nuwun Mas Hafid. Ini menarik nih Om Yono. Saya langsung cek di Play Store ya. Nah ini saya ingin tanya Mas Hafid. Misalnya saya ini kan kadang lewat Banjarnegara mau ke Jogja pulang kampung gitu. Nah ini dari yang ada ini gimana sih untuk melihat misalnya besok pagi-pagi saya ingin lihat embun yang jadi es ya. Itu mulai nampak berapa jam sebelumnya gitu ya. Atau gimana sehingga tidak perlu apa kalau sudah naik ternyata kecelek gitu Om. Oh iya. Info lebih detail. Untuk notifikasinya itu saya pakai fitur namanya One Signal. Itu fitur untuk aplikasi Android untuk developernya. Nanti ini masih manual apa ya? Kemarin masih manual, tapi sekarang lagi dibikin yang otomatis ketika value-nya di apa ya? Value di ThinkSpeak-nya itu misal jam 10 malam itu udah di bawah 5 derajat, nanti otomatis ngirim notifikasi di aplikasinya, nanti muncul ada apa ya, Android itu langsung muncul notifikasinya kondisi suhu sekarang dan besok bakal ada notifikasi gitu, besok bakal ada es gitu, intinya gitu. Keluar apa ya Om CQX. Iya seperti itu Om. Tapi itu embun es cuma muncul di bulan Juni sampai awal September Om itu Om. Biasanya munculnya di bulan-bulan itu. Mas matur nuwun. Paling enggak jam 10 saya standby misalnya di Banjarnegara ya sebelum naik. Jam 10 minus nih saya terus langsung naik ke puncak kan gitu ya. Ya betul. Oke. Siap matur nuwun. Ya, sama-sama. Super sekali, hebat juga. Jadi ada skripnya kayaknya ya. Skrip yang ngecek di malam ya. Sip. Ya. Asik. Oke, monggo silakan lagi yang ini menarik nih. Silakan. Karena bisa dikembangkan macam-macam nih. Udah ada usulan buat mantau server, mantau kandang ayam. Wah, asik juga nih. Enggak, silakan kalau punya ide baru, ide untuk ini implementasi. Ini telemetri, ini contoh telemetri ya. Minggu depan kita belajar telemetri secara generik, tapi ini namanya telemetri khusus cuaca nih, dan aplikasinya banyak banget nih. Menarik. Silakan di unmute aja dan langsung bertanya. Dan ini sebenarnya monggo Om Eki, ada lagi? Saya pernah coba Om lakuin untuk ini Om sensor banjir Om. Nah, itu dia. Bisa Om. Nah, jadi saya pasang sensor air itu Om di dekat got di rumah. Jadi kalau airnya naik dia langsung detek masuk, langsung keluar. Oh airnya lagi naik gitu Om. Langsung ngedeteksi dan itu bisa cara pakainya metodenya Om Hafid bisa dilakukan itu. Saya pernah coba kok pakai sensor air itu Om. Mohon izin Om. Sip banget nih, ide baru. Ya.
Jadi Waktu untuk bisa mantau banjir dan terjadi hujan lokal ya terutama Om ya, gitu Om. ya, waktu setelah ini ada proyek yang nggak selesai nih. Jadi ngaku aja saya idenya banyak tapi kadang-kadang nggak selesai. Waktu setelah tsunami yang di 2006 itu di Palu. 2007 bukan yang di Aceh itu tahun 2008 saya tuh bikin sensor tidal panjang banget sekitar 8 meter lagi 5 meter panjangnya pakai resistor sambung terus dicelup di air laut. Itu tadinya tuh proyek ngebikin sensor ini ketinggian air kalau men-trigger alarm tsunami warning pakai APRS. Waktu itu kan APRS baru muncul waktu itu tahun 2008. Baru ingat sekarang, itu nggak selesai itu. Kalau ada yang mau melanjutkan itu idenya pakai resistor 100 ohm disambung nanti kan kalau air naik short. Jadi resistansinya tuh linear terhadap dan itu tidak ada pergerakan alat bergerak karena sensor yang dulu itu pakai ada kayak kabel gulung gitu. Jadi kalau airnya naik turun sensornya itu macet. Ini tahun teknologi 2005 ya. Sekarang pakai sonar kalau nggak salah sekarang untuk air laut. Jadi sip Om Eki, thank you. Ini mengingatkan lagi saya punya nggak selesai. Banyak ide tapi nggak selesai. Saya bantuin Om, tenang aja Om Yono. Ada kok alatnya lengkap, sensornya ada semua. Nanti sama multi line-nya kita bikinin Om. Jadi biar kelihatan garis indikatornya ada di mana posisinya gitu Om. Termasuk bisa mantau untuk cuaca Om, weather image kalau terjadi awan CB Om ya, awan yang berbahaya itu bisa ditandain juga pakai multi lens-nya Om gitu. Prosesnya sama sih Om. Sip. Baik, ini udah langsung sharing info aja nih udah sip. Monggo kalau ada pertanyaan atau ide lain nih, ini menarik sekali idenya Om Hafid bisa dikembangkan nih. Menarik sekali. Monggo. Silahkan di unmute. Kalau ada pertanyaan, jadi bisa sensor cuaca, sensor temperatur, sensor muka air untuk banjir, bisa juga jadi sensor kalau ada tsunami. Apalagi nih bisa kita kembangkan dari ide ini nih. Sensor server sama pengamanan rumah bisa Om. Sensor server sama pengamanan rumah. Alah. Hebat. Banyak banget ya Om. Sebenarnya soalnya ini basic sih, banyak IoT tapi ya emang kalau pengembangan dari SP ya emang bisa luas banget. Soalnya bener-bener IoT Om. Betul. Nah itu apalagi tambahin LoRa kayak punya Om Yono itu kedepannya bakal bisa menjangkau yang jaringan wifi-nya kurang gitu. Betul. Om, boleh nanya lagi Om Hafid? Silakan Om Juta. Ini Om, kebetulan ini di Bali ada yang punya WX Station juga. Itu di sana kok bisa menampilkan kondisi langit ya Om ya? Itu yang diperlukan untuk sensornya apa Om ya? Wah itu beda lagi Om. Mungkin itu jadi pakai kayak punya Om Yono itu yang ADWS WX itu. Keluaran dari apa itu ya Om? Argen Data. Argen Data ya itu. Jadi beda lagi Om, banyak versi itu. Kayak punya Om Yankee Echo Zero Echo itu punya Om Dirgan. Itu kalau nggak salah juga pakai alat apa gitu lah. Saya kemarin udah pernah dipamerin sama Om Dirgan. Tinggal colok ke Raspi apa STB, nanti ada aplikasinya udah langsung masuk ke WX APRS. Itu kalau yang ada kondisi langit, kondisi hujan, dan lain-lain, sebenarnya bisa di setting itu. Tinggal tambahin sensor. Oh ya siap Om. Tak kira itu kita bisa bikin sendiri juga seperti punya Om Hafid itu tinggal ditambahin sensornya. Bisa Om, sangat bisa ya. Bisa. Tinggal kita nambahin sensornya aja, sensor hujan sama arah angin kalau nggak salah itu. Nah nanti ada sama kalau sensor hujan itu ada itu harganya paling berapa di apa ya marketplace. Tapi kalau sensor arah anginnya itu agak mahal kalau nggak salah. Ya. Oke. Ya Om, makasih Om. Sensor hujannya tuh pakai jungkat-jungkit. Cuk. Oh iya. Kalau udah penuh aja cuk.
Jungkat-jungkit ya. Ya. Enggak, silakan. Yang lain nggak ada pertanyaan atau ide, ini kita open. Tambahan itu yang Om siapa tadi tuh? Yang nanya yang sensor cuaca ya? Apa yang bisa deteksi awan ya? Om Juta itu. Ya, sky condition, Om. Oh, itu ini Om kayaknya punya bandara itu Om. Kalau bandara itu biasanya sudah terintegrasi sama namanya ATIS, Automatic Terminal, apa ya lupa lagi ATIS. Oh, Automatic Terminal Information Station. Biasa kalau teman-teman pilot kan kalau terbang biasa itu baca data cuaca dari situ, dari ATIS itu ya. Jadi ATIS itu emang udah keintegrasi sama BMKG. BMKG biasa deteksi awan tuh kan udah pakai kamera sama intensitas cahaya. Kayaknya itu sih Om kalau tahu saya sih gitu Om. Yang pernah saya dapat. Ya, mungkin Om, soalnya ini posisinya juga nggak jauh dari bandara sih. Saya lihat. Jadi setiap kali pas connect ke APRS, kalau RE gitu dapat ini WX-nya ini muncul kondisi langit itu mendung atau apa, selalu muncul kayak gitu dia. Oke, makasih Om Farid. Atau enggak ada Om yang sensor-sensor Cina itu ada yang WX Station. Itu udah ada ininya dah. Soalnya kan itu by TCP/IP ya, bukan by broadcast itu. Jadi udah sensor udah ikut intensitas cahaya gitu sih. Itu kayaknya kalau punya bandara yang ada kodenya whisky apa ya whisky apa itu apa masalah. Oke, silakan. Pertanyaan lagi silakan atau diskusi atau pengembangan ide. Dan ini enggak. Izin Om Hafid. Jadi sebenarnya Om yang dilakukan ini bisa mendukung smart city atau smart farming nih Om. Kalau di skala luas Om ya. Gitu Om. Apalagi zaman sekarang ini rata-rata sudah smart farming, jadi semuanya tuh sudah terintegrate base sensor gitu. Jadi sensornya bukan hanya satu berdasarkan IP address, tapi juga berdasarkan radio frekuensi misalnya dalam situasi yang darurat Om ya, gitu Om. Seperti itu ya, mungkin butuh modul kayak Urgent atau Kantronik untuk tambahannya secara lokal, jadi bisa tetap mengupdate data walaupun internetnya mati, minimal untuk lokalnya bisa ada informasinya Om. Seperti itu sih Om. Ya itu untuk membantu gitu sebenarnya sangat bisa dilakukan itu Om Eki. Soalnya ya tinggal bagaimana kita ngaksesnya sama yang mau gunain gitu. Kalau masalah tekniknya sih nanti kita bisa tanya-tanya ke Om Eki atau ke yang lebih ahli atau siapa itu kan nanti bisa lah Om. Untuk pengembangan ke depan mau jadi yang udah ada PRSV Om, terus itu aja Om, nggak apa-apa Om, langsung keluar kan datanya Om, dan itu membantu teman-teman juga sih Om, gitu Om. Ya itu sih kalau kembali lagi sama pas awal itu kan karena emang ini nggak sengaja gitu, bukan diniatin untuk untuk membantu itu enggak, ini benar-benar nyoba-nyoba itu eksperimen Om. Jadi ya saya juga masih awam sebenarnya di Arduino itu, saya program juga kurang paham sebenarnya. Ya, di APRS FI untuk menginterpretasi data weather udah built-in. Tapi kalau data di luar itu masih perlu kasih parameter lagi. Itu paling enak tuh. Oke. Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi? Om Benny kok diem aja sih? Om Benny coba di-unmute. Gua unmute ya. Oh iya, ada Om Benny. Iya, ini idenya dari Om Benny nih, harus ngomong juga nih. Wah, nggak bisa di-unmute, harus dia yang unmute. Oi, Om Benny. Oh, enggak. Tidak ada itu.
Nggak ada di tempat rupanya. Di kantor mungkin dia. Udah login terus ditinggal. Nah kan, kalau ada yang tanya, saya ngecek dulu siapa yang ini. Om Jo nggak ada ya? Wah, ini. Yuk, siapa? Bang Fahri, ini Om di chat box itu Om. Tuh, kok Farid bilang apa? Boleh nih next fintech Om Afi. Oh iya, memang udah ada di list saya tuh. Om Eki nanti ya, next. Ngisi ya. Halo Om Eki. Siap Om, siap. Setelah jadi sampelnya Om, saya share ke teman-teman untuk aplikasi misalnya pendukung Smart City atau minimal untuk pengamanan rumah sendiri deh Om, lingkungan sendiri deh. Sip. Wah, Dengan betul itu Om. Setuju tuh. Ya, siap Om. Sip. Om Eki nanti kita masukkan di jadwal. Thank you nih Om Farid nih, banyak ide nih. Lalu siapa nih ya? Saya ngecek dulu di list yang bisa. Monggo. Pertanyaan silakan. Siapa lagi? Nggak ada yang Kalau nggak ada yang nanti bisa lanjutin ngobrol saja Om. Wah, ngobras tuh macam-macam ya kalau ngobras ya. Oke, kalau gitu dengan saya tutup dulu karena recordingnya mau saya tutup. Ya. Ngobras tuh bisa nggak terkontrol nanti, bisa muncul di YouTube pula. Jadi saya tutup dulu BIMTech ya. Terima kasih banyak nih apresiasi yang sangat luar biasa untuk Om Hafid yang Delta 2 Charlie 5 X-ray yang telah men-sharing bagaimana menghomebrew weather station dan challenge-nya, tantangannya, masalah problemnya itu memang banget. Kalau sudah pernah masang weather station pasti ada merasakan itu semua tantangannya, juga udah di-share itu challenge-nya. Jadi saya atas nama Amsat ID mengucapkan banyak terima kasih ke Om Hafid. Mari kita berikan tepuk tangan Om Hafid. Dan dengan itu saya akan menutup sesi BIMTech. Jadi kita stop dulu recordingnya dan kita lanjutkan dengan ngobras.